Halo semuanya, welcome to my channel. I am Awita, teman bacamu. Saya memahami agama Islam bukan sebagai dogma yang harus saya telan mentah-mentah. Itu yang ditulis oleh Bapak Agus Mustafa di bab 2 dalam bukunya yang berjudul Pusaran Energi Ka'bah. Bab 2, tidak ada paksaan dalam beragama. Chapter 1, Islam bukan agama dogma. Saya memahami agama Islam bukan sebagai dogma yang harus saya telan mentah-mentah. Demikian saya memulai menjelaskan argumentasi jawaban-jawaban saya kepada sang mualaf. Saya pikir dari sini pula saya ingin memulai diskusi dengan pembaca dalam buku ini. Islam, terutama di abad-abad ke depan, harus dikembangkan dari sisi logika ilmu pengetahuan modern, khususnya bagi mereka yang peduli terhadap perkembangan generasi Islam masa depan. Masa depan generasi kita akan ditentukan oleh dua hal, yaitu agama dan ilmu pengetahuan. Agama menjadi sumber etika dan sebagai syariat yang memberikan tuntunan kepada manusia tentang kehidupan sesungguhnya di balik kematian. Sedangkan ilmu pengetahuan memberikan kaidah-kaidah empirik atau bisa dibuktikan dalam menjalani kehidupan di dunia. Keberhasilan generasi mendatang terletak pada bagaimana mereka memahami kedua hal itu sebagai suatu pegangan yang bersifat interaktif dan komplementer atau saling melengkapi dalam kehidupan. Berpegang kepada syariat saja, tanpa mempedulikan kaidah-kaidah empirik atau ilmu pengetahuan, menyebabkan kita terasing dari dunia kita sendiri. Nah, sebaliknya, berpegang kepada ilmu pengetahuan semata, tanpa mempedulikan syariat agama, menyebabkan kita tidak memahami bahwa ternyata ada suatu kehidupan sesudah kematian. Sebetulnya, ini telah diinformasikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita dalam Quran Surat Al-Baqarah 201 bahwa hidup ini harus memadukan dua unsur, yaitu dunia dan akhirat. Dunia identik dengan ilmu pengetahuan dan akhirat harus berpedoman kepada syariat. Selanjutnya, Allah juga berfirman di ayat 256 yang artinya, tidak ada paksaan dalam menganut agama Islam. Sesungguhnya telah jelas perbedaan antara jalan yang benar dengan jalan yang sesat. Barang siapa ingkar kepada tauhid dan beriman kepada Allah, maka sungguh dia telah berpegang teguh pada tali yang sangat kuat yang tidak akan putus. Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Jadi kembali kepada Quran Surat Al-Baqarah ayat 256, maka kita harus berpegangan secara konsisten bahwa agama Islam tidak boleh dikembangkan dengan paksaan, baik secara fisik maupun pemikiran. Di ayat tersebut, setelah mengatakan tidak ada paksaan di dalam beragama, Allah menegaskan karena sesungguhnya telah jelas antara kebaikan dan kesesatan. Ungkapan ini menurut hemat penulis memberikan tanda kepada kita bahwa yang harus kita lakukan bukan memaksa, tetapi melalui sebuah proses penyadaran. Proses penyadaran itu hanya bisa dilakukan lewat sebuah interaksi pemikiran, baik secara personal yaitu diri sendiri dengan alam, maupun interpersonal dengan orang lain. Hasil akhirnya adalah sebuah kesimpulan, ternyata memang ada perbedaan yang sangat jelas antara jalan kebaikan, yaitu agama Islam, dan kesesatan, antara yang bermanfaat dan membawa mudarat, antara kemuliaan dan kehinaan. Yang menarik lagi, di ayat tersebut Allah juga memberikan jaminan bahwa barang siapa tidak mengikuti jalan kesesatan dan hanya berpegang kepada ajaran Islam, maka dia seperti telah berpegangan kepada tali yang sangat kuat dan tidak bisa putus. Tidak akan terombang-ambing oleh kehidupan dunia yang penuh tipuan ini. Dan diakhiri dengan firman-Nya yang artinya sesungguhnya Allah Maha mendengar dan Maha berilmu. Nah, di kalimat ini seolah-olah Allah memberikan penegasan bahwa jaminan itu pasti benar sebab Allah adalah zat yang Maha mengetahui segala sesuatu.